kondisi itu kita sekarang kerja dari rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Kebijakan pemerintah untuk mengimbau masyarakat belajar di rumah menjadi tantangan baru bagi para orang tua. Jika sebelumnya sang buah hati sudah terbiasa untuk belajar di sekolah, kini para orang tua harus berupaya ekstra untuk mendampingi anak-anak mereka agar tetap fokus belajar di rumah. Berbagai kemampuan dan keterampilan untuk melatih disiplin untuk anak-anak agar dapat belajar di rumah pun menjadi tantangan tersendiri. Psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwijoyo menyebut, keterampilan untuk mengatur rutinitas anak, termasuk mengatur jadwal sang buah hati selama belajar di rumah, diperlukan. Namanya bukan liburan, berarti aktivitas idealnya harusnya seperti biasa. Tetap melakukan rutinitas pagi, tetap bangun pagi, tetap bersiap-siap seolah-olah hendak bersekolah, hendak bekerja gitu ya. Nah, terus perlu juga ada aturan waktunya yang memang jelas, seperti sebagaimana anak-anak ketika di sekolah. Misalnya, jam 7 sampai jam 12 adalah waktunya belajar, di mana mereka diberikan kegiatan, kan kita bisa bekerja sama juga dengan sekolah. Sekolah kan pada saat ini juga sudah mengirimkan tugas-tugas, materi-materi ajar yang perlu dipelajari oleh anak di rumah. Nah, itu bisa jadi bahan yang dilakukan anak selama jam sekolah tadi di rumah. Nah, melalui pola belajar di rumah, orang tua juga dapat menjalin hubungan psikologi lebih dekat dengan buah hati. Jadi, selamat memanfaatkan waktu berkualitas bersama keluarga. Dari Jakarta, Cecilia Gaulena, Muhardi, Metro TV. Pemirsa, lalu seberapa tantangan yang harus dihadapi oleh para orang tua dalam melatih kedisiplinan sang buah hati saat belajar dari rumah? Sudah bergabung melalui sambungan Skype seorang ibu rumah tangga yang juga saat ini harus mendampingi sang buah hati belajar dari rumah. Ada Ibu Nuryani. Selamat pagi Ibu Nuryani. Terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Ya, Ibu ingin mengetahui sebenarnya anaknya kelas berapa dulu nih? Anak saya saat ini duduk di kelas 4. Oke, berarti masih perlu pemantauan dari orang tua secara menyeluruh kalau berdasarkan KPAI. Nah, itu apa pemahaman yang diberikan di awal agar anak ini tetap mau di rumah saja tapi juga harus mengerjakan tugas-tugas seperti di sekolah, Bu Nuryani? Iya, jadi waktu dikasih tahu kalau misalkan ini, karena kan anak saya lebih awal ya liburnya ya, udah 1 minggu, jadi ini masuk minggu kedua. Untuk liburnya sudah belajar itu dari rumah. Udah hampir 2 minggu di rumah. Nah, pertama kali itu saya kasih tahu kalau misalkan minggu kemarin itu anak harus belajar di rumah karena sekolah meliburkan untuk belajar di rumah gitu. Nah, jadi saya tuh ngalamin kesulitan sih karena si anak ini rupanya karena udah di rumah gitu, jadi ngerasa kayak sedang libur gitu kan. Ya, terus beda ya suasananya ya. Iya, seperti di sekolah. jadi disiplinnya juga pasti berbeda. Membantu. Apa tantangan yang biasanya Ibu hadapi? Karena si anak ini kalau diajarin kayaknya tuh banyak tugas yang harus diberikan. Anaknya nggak fokus ke mata pelajaran, kayak misalnya ada TV, terus ada adiknya ngajak bercanda, kayak gitu. Terus jadi malah lebih arahnya ke sana gitu loh. Tugasnya malah diabaikan seperti itu. Jadi tugas-tugasnya tidak terselesaikan dengan baik begitu ya, Bu? Untuk minggu lalu itu, satu tugas mata pelajaran itu anak saya bisa mengerjakan dalam beberapa hari. Sementara kan deadline-nya kan sudah ada ya, yang akan dikirim ke gurunya gitu. Jadi akhirnya saya juga berdebat sedikit gitu, kasih masukan gitu. Biasanya menyiasatinya bagaimana, Bu, untuk memberikan pemahaman agar ia mau tetap mengerjakan tugasnya dan juga melatih kedisiplinan tetap seperti di sekolah? Nah, kemarin ini kemarin ini masuk minggu awal kedua ini, saya melakukan seperti ini karena si anak suka banget nonton, terus main games. Jadinya saya kasih aja setelah dia bisa menyelesaikan satu tugas, dengan selesai pada hari yang sama, akhirnya saya kasih reward aja untuk ya udah boleh main atau melakukan hal kesukaan dia gitu. Saya kasih, nah setelah selesai akhirnya dia bisa menyelesaikan satu hari itu untuk 2 tugas.
Wah, jadi terbukti efektif ya reward yang diberlakukan itu. Tapi kan juga ada ada juga pasti bonding yang lebih dekat selama ini antara orang tua dengan anak. Biasanya kan kalau anak sekolah hampir setengah hari tuh kalau kelas 4 SD. Bisa diceritakan tidak, Bu? Kedekatan secara psikologis. Semenjak anak udah belajar di rumah dan saya ngajarin ke anak, biasanya mereka pulang sekolah gitu, anak saya pulang sekolah udah mungkin capek atau apa, saya tanya, jawabnya sangat sedikit sekali. Nah, ketika kita sering interaksi belajar, terus si anak jadi lebih banyak cerita gitu. Jadi apa aja dia cerita, terus dia lebih nanya-nanya ke mamahnya, terus sama adiknya juga jadi lebih lebih bercandanya tuh lebih banyak gitu loh, maksudnya lebih seneng gitu. Nggak sih, kenapa sih Ma kita kayak gini, kenapa kita nggak bisa keluar, kenapa kita nggak jalan-jalan seperti biasanya kalau weekend? Terus apa yang orang tua katakan? Iya, ketika dia nanya, kita memang lagi ada wabah virus corona saat ini, jadi untuk tidak tertular satu sama lain, kita harus dirumahkan gitu. Dan anak bisa mengerti akan hal itu ya, artinya tidak meminta untuk keluar rumah dan bermain di luar rumah. Untuk anak saya sih, dia malah seneng ya jadinya ya, di rumah kayak gitu, ya. Berarti orang tua harus menciptakan situasi yang kondusif dan juga menyenangkan begitu ya Ibu ya di rumah? Iya, betul banget. Baik, Ibu Nuriani, terima kasih sudah memberikan informasi di Selamat Pagi Indonesia. Semoga pembelajaran di rumah berlangsung secara efektif dan juga menyenangkan bersama Sang Buah Hati. Terima kasih Ibu.